Sudah Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. Salik MAG, selaku dosen penguji 2 yang saya banggakan Bapak Muhammad Jufri Haryanto, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. Alhamdulillah hari ini Bapak akan diminta untuk uji kompre, di mana nanti ada 2 sesi. Sesi pertama adalah praktik pengajar selama 30 menit, dan yang kedua adalah tanya jawab selama 10-15 menit ya. Oke, Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jupri sebentar, tak tanya dulu. Iya Pak. Saya kok nggak bisa buka RPP-nya ya? Bu Siti bisa, Bu Laili. Belum, Pak, belum nyoba. Mau klik RPP-nya sebentar, Pak. Ya. Iya Pak. Saya kok nggak bisa buka ya? Bu Laili bisa buka linknya, link RPP. Bisa, Pak. Saya japri aja ya, Pak ya. Ya, monggo. Pak Salik, saya japri aja. Ya. Monggo, Ya. Pak Jupri. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Namun, sebelum kita masuk pada pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, apakah kamu pernah jalan-jalan ketika suatu malam hari di masa pandemi ini? Oh ya, Nujum. Jalan-jalan kemana, nak? Oh, ke area kota. Ya, boleh. Nah, ketika kamu, nak Nujum, pergi bersama orang tuanya itu keluar kota, apa yang kamu alami dan apa yang kamu temui pada waktu itu? Oh iya, penyekatan. Oh, diberi masker. Oke. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah sekarang, bahwasanya pandemi ini mengubah kehidupan kita di masa ini, yaitu pembatasan aktivitas masyarakat. Makanya ketika kalian itu jalan-jalan ke kota, dicegat, atau yang tidak memakai masker itu diberi arahan untuk memakai masker. Itu supaya apa, nak? Ya, supaya kita semua terhindar dari yang namanya wabah yang melanda negeri ini, yaitu virus corona. Peduli? Oh iya, bagus. Pemerintah masih peduli terhadap kita agar kita semua selamat dari yang namanya wabah COVID. Ya, bagus, bagus. Selain itu apa lagi? Ada yang pernah? Oh, Pipit. Ya. Semua lampu dimatikan. Wah, gitu ya. Ya, memang semua lampu itu dimatikan agar masyarakat tidak berkerumun. Ya sama intinya. Apa tadi kata Pak Nujum? Peduli. Ah, bagus. Ya, bentuk kepedulian masyarakat terhadap kita semua agar kita terhindar dari yang namanya COVID. Nah, anak-anakku sekalian,
Pelajaran kali ini yang disampaikan Bapak bertujuan yang pertama, setelah membaca Al-Quran dengan tartil, peserta didik dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis makna Quran surat An-Nasr. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah menyimak bacaan guru dengan seksama, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan benar. Ya, dari sederetan tujuan pembelajaran itu nanti yang tujuan yang ketiga itu kalian akan dibentuk kelompok kecil, yaitu kelompok perbangku. Kelompok pertama yaitu Nurul Jannah dan Ika Puspita Kusumawati atau Pipit. Kelompok kedua Muhammad Nujum dan Karimatun. Dan kelompok tiga Muhammad Khairi, Rani dan Yulian. Dan Rani, Muhammad Khairi dan Rani. Ya, itu nanti ketika kita sampai pada pembahasan makna, kita akan berdiskusi dengan cara kelompok kecil. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa surat An-Nasr itu merupakan surat yang keberapa? Ya, bagus, Pipit. Yang ke-110. Terdiri dari berapa ayat? Kalimatun. 3, bagus. Ada yang tahu enggak surat ini tergolong surat apa? Khairi? Makiyah? Yang benar adalah Madaniyah. Anak-anakku sekalian, nama An-Nasr diambil dari kata Nasr pada ayat yang pertama yang mempunyai arti apa yuk? Siapa yang tahu? Rani, bagus pertolongan. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya cara membaca surat An-Nasr itu yaitu dengan cara memperhatikan panjang pendeknya suatu bacaan. Per ayat itu kalian perhatikan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Selain itu, makhrajul huruf juga kalian harus perhatikan baik-baik. Oh iya, tajwid itu juga harus diterapkan dalam membacanya agar supaya kalian itu menghasilkan bacaan yang bagus. Coba perhatikan bersama-sama ke depan. Coba perhatikan, jangan bicara sendiri. Coba, sudah? Ya, perhatikan. Di ayat pertama itu ada kalimat idza jaa. Di idza itu panjang bacaannya 2 ketukan atau 2 harokat. Dan di kata ja itu ada 5 ketukan atau 5 harkat. Cara membacanya agar kalian tidak bingung, ya coba kalian cara membaca ini jarinya ke atas. Kalau mau ditentukan dengan cara ketukan, yaitu kalian hitung saja. Anggaplah per detik. Dek, 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 dek. Nah gitu. Baru itu nyampe 5 ketukan, baru baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Coba ya. Oke. Tunggu dulu. Sebelum kita baca, alangkah baiknya kita membaca ta'awuz dulu. Dan diakhiri dengan bacaan tasdik. Apa tasdik?
Ya, bagus Nujum. Shadaqallahul adzim itu. Coba ulang ya pada ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bagus. Sekarang perhatikan pada ayat kedua. Wa ra'aitah dan yadkhulu kha ada di pangkal tenggorokan dan ai bukan ai dibuka mulutnya ai bukan ain tapi alif. Kita contohkan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba bersama-sama. Ya, bagus. Coba Rani. Ya, bagus. Sekarang ayat yang terakhir. Ada huruf tasydid. Ditekan, tidak ditahan. Contohnya seperti ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Coba Karimatun. Yang ayat ketiga. Coba 1, 2, 3. Ya, bagus. Sekarang coba kita baca bersama-sama sesuai dengan cara membaca yang benar. Seperti yang tadi. Harus memperhatikan ini, harus memperhatikan ini, dan harus memperhatikan ini. Ya, coba bersama-sama. Apa mau dicontohkan dulu? Oh ya, langsung bersama-sama aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Kurang lebih seperti itu cara membaca surat An-Nasr dengan fasih dan benar. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tibalah di materi yang mana tadi sudah Bapak katakan bahwasanya kalian harus berdiskusi. Silakan sesuai yang tadi Bapak bilang, kalian bentuk kelompok dulu. Silakan pindah-pindah. Ayo, yang semangat. Nah, sebelum kalian berdiskusi, coba renggangkan tangan kalian juga, renggangkan kaki kalian biar tidak ngantuk. Ayo, semangat. Ya, silakan duduk. Sesuai kelompoknya yang sudah dibagi, kalian mendiskusikan tentang makna surat Al-Kautsar yang terkandung dalam gambar ilustrasi. Nah,
Oke, silakan kelompok 1. Simak gambar yang diberikan Bapak di depan. Simak. Kira-kira gambar itu apa? Gambar itu apa? Gambar apakah ini? Silakan simak. Kelompok kedua. Simak juga. Perhatikan. Jangan rame. Ya, perhatikan. Ini untuk yang kelompok 2. Kelompok 3. Kelompoknya Rani dan Khairi. Coba simak. Ini gambar apaan ini? Nah, kalian diskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Amati gambar itu dan apa yang terkandung dalam gambar itu sesuai dengan makna Quran surat An-Nasr. Ya, tulis sesuai kolom yang Bapak sediakan. Kalian tulis di sini ya. Nanti setelah kalian diskusi, kalian perwakilan kelompoknya, kelompok 1 orang maju buat perwakilan mempresentasikan hasil kelompoknya ini di depan kelas. Oke, Bapak beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan gambar tersebut. Ayo. Kita mulai dari sekarang. Sudah? Belum? Silakan dilanjut. Sudah? Oke. Silakan kelompok 1 maju. Siapa yang mau maju ini kelompok 1? Apa Nurul Jannah, apa Pipit, Bu Ika? Ya, silakan. Presentasikan hasil diskusi kalian setelah mengamati gambar tersebut. Ya, silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah berani maju presentasi. Ya, biar semangat. Coba bacakan. Yang pertama apa itu isinya? Banyak kaum muslim masuk agama Islam. Oh ya, silakan. Yang kedua apa? Kaum muslim menang berperang. Boleh, ya. Ada lagi? Ditolong Allah? Ya, boleh. Ya, sudah. Silakan duduk kelompok 1. Lanjut kepada kelompok 2. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2 biar semangat. Ya, silakan maju. Gambar Ka'bah. Oh iya, ada apa-apa. 3 menit lagi. Ya, Ibu. Oh iya. Bagus, kota Mekah untuk umat Islam, ya. Yang ketiga, silakan tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Oh iya, silakan. Memohon ampun, ya bagus. Berdoa kepada Allah, ya bagus. Ya tepuk tangan. Bagus, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagus. Nah, untuk penguatan, Bapak akan berikan kepada kalian agar menghasilkan pembelajaran yang sesuai. Sesungguhnya anak-anakku sekalian, pada makna Quran surat An-Nasr itu, Nabi Muhammad dan kaum muslim memperoleh kemenangan dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah.
Itu pun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa itu Rasulullah meskipun berdakwah kurang lebih 13 tahun tapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua, kota Mekah telah terbuka bagi umat Islam, dan pada masa itu yang sebelumnya Ka'bah itu banyak berhala, sekarang sudah bersih dari yang namanya berhala. Peristiwa itu dikenal dengan yang namanya Fathu Mekah. Sejak itulah peristiwa Fathu Mekah, banyak orang-orang yang masuk Islam tanpa dipaksa. Mereka masuk dengan sendirinya. Yang terakhir, bahwa Allah memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk bertasbih dan memohon ampun. Anak-anakku sekalian, dari peristiwa ini implementasi sikap yang dapat diambil dari makna Quran surat An-Nasr itu adalah peduli. Peduli terhadap sesama. Ini bisa diterapkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sikap peduli itu merupakan sifat prihatin terhadap masalah atau kehidupan orang lain. Nah, melihat orang itu susah misalnya kita bantu. Melihat orang itu butuh kita datangi. Coba siapa yang tahu contoh sikap peduli? Rani? Tolong menolong, bagus. Karimatun? Menjenguk orang sakit, bagus. Nah, inilah contoh sikap peduli. Kurang lebih seperti ini. Menjenguk orang sakit, menolong, bersedekah. Nah, untuk menguji kalian, ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Insya Allah aku bisa. Bisa ya. Coba kita satu saja. Ustaz coba Khairi. Yang nomor 1 perhatikan di depan. Membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membaca Al-Quran. Mana yang kalian harus centang? Bagus, yang pertama. Nah, seperti itu. Nanti yang lain ini akan Bapak kirimkan ke grup WA ya, agar kalian bisa melaksanakan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapak di rumah. Nah, dari pembelajaran ini, kira-kira anak-anakku sekalian, apa yang dapat kalian tangkap? Ya, kita harus membaca Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran ya. Apalagi? Tolong menolong, ya bagus, tolong menolong. Iya, bagus, menjenguk orang sakit. Waktu habis. Iya, Ibu. Mungkin ini yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita akhir pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Salik lanjut, monggo. Oke, Pak Jufri ya. Sebenarnya Ya, bagus itu. PPT sudah bagus, cuman saya kira itu agak terbalik cara mengajarkannya ya. Awalnya iya, Bapak. harusnya memberi konteks dulu. Seperti memberi konteks. An-Nasr itu isinya apa? Intinya apa? Fathu Mekah, Pak. Surat An-Nasr. Peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Enggak, Mekah. isinya apa? Pelajaran yang bisa diambil dari surat An-Nasr dalam kehidupan itu apa? Sikap peduli, Bapak. Sikap peduli. Ya. Sebelum ke An-Nasr itu biar tidak monoton kemudian langsung ngajar kayak nggak peduli lingkungan ya harusnya bisa di situ itu menunjukkan gambar yang berkaitan dengan sikap peduli, anak gambar apa anak-anak ini ditanya jawab seperti itu. Bagaimana? Apakah kita harus seperti ini dan sebagainya.
Iya, Bapak. Menampilkan gambar lagi, didiskusikan lagi. Oke, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang surat An-Nasr. Terus tujuannya apa tadi? Pertama, agar siswa apa tadi? Setelah berdiskusi, siswa didik dapat menganalisa makna. Apa Ya. menganalisa makna itu apa? Maksudnya itu. Menganalisis makna dari surat An-Nasr itu, Pak. Ya, kira-kira kalau gini aja, kalau dibalik kan menjadi Gimana, Bapak? analisa gitu kan nggak bisa apakah itu termasuk KKO itu? Ganti saja mungkin menyebutkan, menjelaskan makna itu lebih real daripada analisa ya. Oh, ya. Setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan makna, kemudian siswa dalam kegiatannya siswa mempelajari surat An-Nasr itu, kemudian juga mempelajari artinya apa, kemudian maknanya. Makna itu bukan arti ya, makna itu apa yang terkandung pelajarannya. Kalau memangnya supaya siswa membaca, maka mereka mungkin ada aktivitas di situ membaca dan seterusnya. Gitu ya. Iya, Bapak. Pelajaran PowerPoint-nya bagus, cuman monoton tadi ya, monoton dari awal. Ya, kalian kan hanya menjelaskan begitu saja. Harus ada yang membuat siswa itu termotivasi, ada keinginan tahu. Mereka ingin tahu itu karena mereka itu penasaran. Gitu. Ya tentunya dikontekkan dengan konteks sekarang, ya kan? Ya kan kalau peduli itu kan banyak kan gambar-gambar yang berkaitan dengan kepedulian. Atau Pak Jufri bertanya jawab tentang apa, menceritakan apa, kemudian menanya kepada siswanya, gimana menurut Anda anak-anak? Setuju enggak? Kenapa? Nah, di situ menjadi menarik. Anak berpikir, ya, anak menjadi berpikir. Gitu ya, Pak Jufri ya? Iya, Bapak. Jangan lempeng aja, semangat. Ini sudah sore, saya juga agak malas kalau yang ngajar ngelempeng aja menjadi ngantuk ya. Iya, Bapak. Oke, monggo Bu Siti. Nggih, Pak Salim matur nuwun, Pak Jupri Haryanto. Nggih, sudah bagus Pak menurut saya. Pembelajaran Bapak sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP. Nggih, tapi nggih sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Salik ada beberapa kekurangan. Nggih, enggak apa-apa Pak. Nama juga belajar nggih sambil belajar bareng-bareng. Di pendahuluan sih yang saya lihat tadi belum ada motivasi ya Pak ya, motivasi mungkin sebelum anak dipinta untuk belajar disiapkan dulu, diberi motivasi dulu sehingga anak-anak semangat. Oke, di depannya persepsi ya Ibu. Kemudian di penutup tadi kenapa? Motivasinya di depan persepsi. Di RPP-nya enggak muncul soalnya, enggak ada tulisannya motivasi. Iya. Di RPP-nya enggak ada. Di RPP-nya saya mencatatkan antara RPP yang Bapak tulis dengan praktik Bapak. Ya, Ibu. RPP-nya belum muncul kata-kata motivasinya di RPP-nya. Kemudian tadi di penutup karena mungkin waktunya habis, jadi mungkin dengan guru-guru di RPP-nya sudah ada semua sebenarnya, menyimpulkan, melakukan penilaian, kemudian refleksi, kemudian tindak lanjut, penutup, salam sudah ada di RPP-nya. Cuma karena saya bilang waktunya habis, dengan akhirnya blank atau bagaimana sehingga ada yang tinggal. Jadi refleksinya enggak disampaikan lebih di akhir pada saat praktik ya, walaupun RPP-nya ada. Artinya begini. Memang yang namanya kita ujian praktek itu kan dibatasi waktu kita, Iya, Bu. Makanya bentuk berikutnya ketika Bapak ujian praktek, harus disiapkan dengan matang. Bapak harus sering-sering melihat jam. Kalau bisa sih di depan Bapak ngajar itu ada jam. Nah, sehingga Bapak bisa memperkirakan jam sekian harus selesai sebelum waktunya habis. Karena kalau ujian langsung pasti penguji akan menyetop waktu kurang sekian menit. Ya, Bapaknya makanya harus bisa memperkirakan kapan saya berhenti inti, kapan saya mulai penutup, sehingga nanti tidak
tidak seperti tadi waktunya habis, akhirnya ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan sesuai RPP ketinggalan. Iya, Ibu. Saran saya Pak untuk berikutnya. Oke. Kemudian memang yang disampaikan tadi Pak Salim begini ya. KD-nya jenengan kan KD-nya yang 3.1 itu adalah KD-nya lot. Ya, KD-nya lot. Sehingga lebih baik diawali dengan indikator yang lurus dulu. Menjelaskan Indikator Ibu lurus ya. dulu, awal itu dulu. Nanti indikator yang kedua, baru boleh Bapak mengambil menganalisis, tapi menganalisis yang lainnya, ya, yang berhubungan dengan anasir, ya. Karena kan memang kan di dalam indikator, dalam rubrik instrumen penilaian UKIR itu kan Bapak memang harus memilih, usahakan memilih yang indikator hot supaya nilainya bagus. Iya, Ibu. Oke. Nah, akan tetapi kalau dilihat dari KD-nya kan memahami makna anasir, harusnya nggak boleh memang kalau langsung menganalisis, nggak boleh, memang harus diawali lot dulu, baru nanti digiring menuju ke hotnya. Memang menganalisis termasuk salah satu KKO-nya hot, ya, KKO-nya hot sama analisis, tapi sesuaikan juga dengan KD-nya. KD-nya masih lot, berarti Bapak sebelum analisis mungkin pertama menjelaskan dulu atau menyebutkan dulu untuk menyebutkan arti dari anasir, baru berikutnya menganalisis. Apa yang dianalisis? Ya, apakah bisa kita menganalisis pokok kandungan? Monggo terserah nanti Bapak yang bisa mengkira-kira. Seperti itu Pak mungkin tambahan saya. Jadi nggak salah, cuma ditambahkan lagi indikator lotnya supaya nggak loncat. Supaya nggak loncat. Gitu aja Pak dari saya. Berikutnya adalah tes baca tulis Al-Quran. Monggo Pak Salik. Saya kira saya menduga bacaan Quran sudah bagus, cuman untuk memastikan coba dibuka surat Yusuf mulai ayat 1 sampai ayat 4. Surat Yusuf. Ayat 1 sampai 4. Ya sudah Bapak. Oke, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada syara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Oke, ya. Shadaqallahul azim. Bu Leli mau menambahkan? Apa nih Mbak? Nun? Apa? Surat Yusuf gitu saya. Apunten, ini rame anak-anak. Ayat ke berapa tadi Pak? 1 sampai 5. Oke, Pak Zupri. Coba dilihat ayat ke-3 Pak. Tajwidnya Pak monggo Pak. Itu qala. Ke-3 Bapak, nahnu nakussu. Tajwidnya. Yang au itu Bu ada mad Bu. Gimana diurut ke depan dari nahnu sampai dengan ghafilin.
nahnu bima ada mad, bu, dan awu. Mat apa? Aw. Mad, bu. Langgi mat Aw. apa? Aku mat apa? Panggilnya siapa, Pak? Aduh, kok lucu sih. Lihat siapa, Pak? Lihat depan aja, lihat saya. Nahnu naqussu 'alaika ala ahsanil qasasi bima Matlin, bu. Lin. Lin. Ilaika hadal Quran. Ya cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, nggih. Ya sudah kelihatan Bapak sudah terlalu belajar lagi tajwidnya, Pak ya. Apa? Iya, bu. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa ngaji. Cuma kan Bapak kan guru PAI, ya harus tahu tajwidnya sehingga nanti kita ngajarkan muridnya nggak salah tajwidnya. Nggih, Pak, nggih. Belajar lagi, Ya, nggih. Oke, saya cukupkan untuk Pak Jupri Haryanto. Tetap semangat, tetap mau belajar, ya khususnya tadi tajwidnya karena masih lirik-lirik ke sana sini, nggak fokus ke depan ke kamera. Iya. Saya cukupkan, semoga terus diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam ujiannya nanti, dan semoga semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Kami berdua selaku Dewan Penguji mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jupri bisa di stop dulu, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Salik MAG selaku Dewan Penguji 2. Yang saya banggakan Ibu Ika Puspita Kusumawati peserta PPG Daljab tahun 2021. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan ujian kompre untuk saudari Ibu Ika Puspita Kusumawati, di mana nanti uji kompre ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama adalah Ibu mempraktikkan RPP yang Ibu upload di LMS selama 30 menit. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab terkait dengan materi pengembangan perangkat pembelajaran, dan nanti ada uji baca tulis Al-Quran selama kurang lebih 15 menit. Bu Ika sudah siap? Insya Allah sudah siap. Oke, silakan Ibu untuk praktik pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian sekarang? Sehatkah? Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa semua siswa-siswi Ibu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sekarang pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang tema pembelajarannya tentang kebersihan, yang yaitu doa makan dan doa sebelum makan. Yaitu dengan kompetisi dasarnya, yang pertama memahami makna doa sebelum dan sesudah makan, melafadzkan doa sebelum dan sesudah makan. Dan indikatornya yaitu menjelaskan makna doa sebelum dan sesudah makan, mengidentifikasi doa sebelum dan sesudah makan, menunjukkan hafalan doa sebelum dan sesudah makan, serta membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran, yaitu Ibu dengan menggunakan metode contextual teaching and learning atau CTL, yaitu menggunakan metode ini diharapkan siswa itu
itu dapat menjelaskan makna doa sebelum dan sesudah makan, mengidentifikasi doa sebelum dan sesudah makan, menunjukkan hafalan doa sebelum dan sesudah makan, melafazkan doa sebelum dan sesudah makan dengan fasih, serta siswa membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang Ibu sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat dan bugar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, sekarang Ibu mau tanya ke anak-anak. Sebelum kita makan, kita itu harus gimana? Harus mencuci tangan supaya makanan yang kita makan itu terhindar dari penyakit, supaya makanan itu bersih. Dan sebelum makan itu kita mempunyai adab makan. Gimana adab kita sebelum makan? Siapa yang tahu, anak-anak? Oh iya, adab sebelum makan itu yang pertama cuci tangan, bagus. Yang kedua membaca doa. Ya, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu baca doa sebelum makan? Oh ya, bagus. Bagus anak-anak. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan doa sesudah dan sebelum makan, Ibu akan memperlihatkan video. Tolong simak ya anak-anak dengan jelas. Video. Sudah terlihat anak-anak videonya?
mencuci tangan dengan menggunakan. Kemudian yang kedua, duduk dengan baik dan sopan di tempat yang telah disediakan. Tidak bergurau. Dipercepat Bu videonya. Yang keempat, makan dan minum menggunakan makanan, ya. Tidak boleh menggunakan yang kelima, membaca doa Tuhan kepada yang terdiri dengan kita makan. Yang pertama, makan dan minum ada yang tadi sudah dan kedua menggunakan sebabnya doa Ya, anak-anak gimana? Sudah menyimak video yang Ibu telah tayangkan? Apakah kalian senang dengan melihat video itu? Apakah anak-anak tuh bisa memahami tentang doa dan doa sebelum dan sesudah makan dengan video itu? Oh ya. Di dalam video itu ada keterangan tentang adab makan dengan baik, yaitu dengan cara mencuci tangan, ya, berbaca basmalah, dan menurut sabda Nabi itu diharuskan dengan duduk, bukan dengan berdiri. Siapa yang setiap hari atau setiap makan selalu makannya tuh berjalan? Ibu pengen tahu. Oh ya, masih ada yang jalan ya kalau makan. Nah, sekarang Ibu kasih tahu itu adab untuk makan. Kita itu tidak boleh makan dengan cara berjalan, yaitu dengan duduk. Ya, sekarang Ibu mau tanya lagi. Di dalam tubuh yang sehat akan tercipta badan yang sehat juga. Ya. Siapa yang setiap hari sebelum berangkat sekolah sarapan? Oh ya, sarapan semua ya. Oh ya, bagus, bagus. Kalau sebelum berangkat kita harus makan pagi. Sarapan itu ada 3, yaitu sarapan pagi, sarapan siang, dan sarapan malam. Ya. Sekarang Ibu pengen tahu apakah anak-anak tuh ingat tentang doa sebelum makan. Ibu punya gambar di sini. Doa sebelum makan. Ayo coba baca anak-anak yang keras dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, coba sekali lagi dengan bersama-sama, dengan kekompakan yang lain. Ayo, yang lain. Mana? Kok loyo? Capek ya? Ayo baca bersama-sama. Sekali lagi. Baca. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami atas rezeki yang telah Engkau beri dan jagalah kami dari siksa api neraka. Jadi arti dari doa sebelum makan yaitu Allah memberkahi atas rezeki yang kita terima, yang kita beri dan jaga kita dari siksa api neraka. Bagus. Sekarang Ibu akan nunjuk salah satu dari kalian. Ibu pengen tahu, bisakah baca doa sebelum makan? Ya, coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, bagus. Sekali lagi. Ayo. Sampai kita fasih. Ayo. Berulang kali, satu kali lagi. Baca bersama-sama biar kalian cepat hafal. Nanti di rumah kalian laksanakan sebelum makan harus membaca doa. Ya, Ibu sekali lagi ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, sudah tahu semua anak. Ya, itu adalah doa sebelum makan. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalau sudah makan, anak-anak semua ini membaca doakah? Oh iya. Tahukah doa sebelum sesudah makan? Ya. Ibu mempunyai contoh doa sesudah makan. Coba baca bersama-sama doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Coba sekali lagi. Ayo, jangan bergurau. Ayo, baca sekali lagi biar kalian semua tuh hafal. Coba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan dan minuman dan menjadikan kami sebagai bagian dari orang-orang Islam. Jadi, doa ini kamu lakukan sesudah makan. Ya. Sekarang Ibu pengen tahu siapa yang sudah hafal atau yang sudah tahu baca doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Oh, belum tahu ya? Ya,
mulai sekarang kalian tuh hafalkan. Nanti di pertemuan lagi, Ibu akan tunjuk kalian satu-satu untuk menghafal doa sesudah makan dan sebelum makan. Ya, Ibu akan mengulang 1 kali lagi. Semoga kalian bisa menghafalnya ya. Sekali lagi ya, nggak apa-apa kan? Ya, biar kalian tuh fasih dan hafal. Kan ini dilaksanakan setiap hari. Ya kan? Bagus ya. Ibu akan mengulang lagi 1 kali lagi. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami atas rezeki apa yang telah Engkau beri dan jagalah kami dari siksa api neraka. Yang kedua yaitu doa sesudah makan. Ayo baca bersama-sama. Bismillah. Kurang 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ad'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan dan minuman dan menjadikan kami sebagai bagian dari orang-orang Islam. Gimana? Sudah tahu semua? Ya. Cukup sekian ya, Ibu menjelaskan atau memberitahu tentang doa sesudah dan sebelum makan. Dengan pertemuan selanjutnya, Ibu akan menunjuk anak-anak satu persatu ke depan. Ya, ya. Ada pertanyaan sebelum pembelajaran Ibu ditutup? Ada pertanyaan anak-anak? Oh ya, ya sudah. Ibu akan mengakhiri pelajaran Ibu dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, monggo Pak Salih. Bu Ika ya. Bu Ika tadi apa temanya? Bu Ika yang mau diajarkan tadi apa? Tentang apa? Ya kurang jelas Pak, maaf suaranya kurang jelas. Ya, Bu Ika tadi temanya apa? Yang diajarkan tentang apa? Nggak usah dilihat di situ. Saya tanya saja. Maaf Pak, tunggu Pak. Ya, ya Pak. Ya. Tadi temanya apa Bu Ika? Tentang apa tadi? Mengajar tentang apa? Tentang hidup bersih dan sehat. Temanya tadi. Iya. Ya, tadi mengajar apa? Apa yang diajarkan Bu Ika tadi tentang apa? Tentang doa makan sebelum Doa dan makan. sesudah makan. Iya Pak. Kemudian yang ingin supaya anak-anak bisa itu apa saja? Supaya anak bisa apa saja tentang doa dengan tema doa makan tadi? Bisa apa? Ya, bisa menghafalkan, bisa mempraktekkan sehari-harinya Pak. Bu Ika coba dilihat tujuannya. Tujuannya Ya. di RBB ya. Ya Pak. RBB itu satu apa itu? Menjelaskan makna doa sebelum dan apa maksudnya menjelaskan itu apa? Coba. Ya, Jelaskan
Jelaskan doa sebelum dan sesudah makan. Kalau jelaskan itu gimana jawabannya? Ya, itu menjelaskan tentang arti doa. Arti? Iya, menjelaskan tentang doa itu, Pak. Gimana kalau saya tanya Bu Ika? Bu Ika, tolong dijelaskan kepada saya doa sebelum dan sesudah makan. Ayo Bu Ika. Halo? Ya, Bu Ika, tolong dijelaskan kepada saya doa sebelum dan sesudah makan. Ya, kita menjelaskan. Awalnya kita membaca Enggak. lalu Bu Ika, tolong saya dijawab, nggak usah dijelaskan. Bu Ika, tolong jelaskan kepada saya doa sebelum dan sesudah makan. Ayo. Menjelaskan doa. Ya, doa sebelum itu dilaksanakan sebelum makan, Pak. Kalau doa sesudah makan itu dilaksanakan kalau kita sudah makan. Gitu aja. Ya saya kira nggak menjelaskan lah ya. Bisa menyebutkan, sebutkan, terus doanya. Mungkin seperti itu. Nomor 2, mengidentifikasi doa sebelum dan sesudah makan. Bu, saya minta tolong diidentifikasi doa sebelum dan sesudah makan. Nggak bisa jawab? Enggak, itu karena rancu ya. Mungkin cukup tidak bisa menyebutkan doa sebelum dan sesudah makan. Menunjukkan hafalan, berarti bisa menghafalkan ya. Iya kan? Ya, berarti mereka harus satu bisa menyebutkan. Anak kelas berapa sih? Kelas 2, Pak. Kelas 2. Kelas 2 sudah bisa baca belum? Ya, Pak. Sudah bisa baca belum kelas 2? Kalau doa sebelum dan sesudah makan. Ada. Mungkin bisa membaca satu. Bisa menunjukkan hafalan, oke. Kemudian di sini membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan. Gimana cara mengukur membiasakan itu? Ya, dilakukan sebelum makan. Enggak, pada waktu itu apakah anak sudah bisa menunjukkan kebiasaan mereka berdoa sebelum dan sesudah? Sebagian tuh ada yang dapat, sebagian sudah. Padahal kebiasaan itu kan diproses sepanjang masa kan, sepanjang waktu, ya kan? Kalau saat itu saja tentu mereka tidak bisa. Ya, mungkin perlu dirubah itu. Kemudian tadi di slide-nya saya melihat ada doa sebelum, kemudian apa tadi? Ada juga adab makan. Padahal di situ kan tidak ada, di tujuan kan nggak ada kan ya? Ternyata Ibu menjelaskan tentang adab tata cara makan. Mungkin di situ tujuannya harus ada kalau siswa dapat menjelaskan adab atau tata cara makan. Di situ harus disebutkan di tujuan itu. Kemudian ada lagi doa kafaratul masjid, itu apa sih itu? Nah, itu kan tidak menjadi tujuan Bu Ika. Kemudian ada jenis-jenis makan, ada jenis makan pagi, makan siang. Kalau memangnya maunya diajarkan, di situ tujuannya ditulis biar jelas. Jadi jangan yang tidak disebutkan di tujuan diajarkan, yang disebutkan di tujuan itu kemudian Ibu lalaikan atau Ibu tidak terlalu memperhatikan itu. Gitu ya Bu Ika ya? Terima kasih. Monggo Bu Siti lanjutkan. Nggih, Pak Saling mboten nuwun. Nggih, Bu Ika Puspita, nggih. Ini saya membandingkan antara apa yang Ibu praktekkan dengan apa yang Ibu tulis dari PP, nggih, Bu, nggih. Kalau dari langkah-langkah pembelajarannya sebenarnya sudah sesuai apa yang Ibu praktekkan dengan apa yang Ibu tulis dari PP. Akan tetapi ada masukan yang menurut saya sangat penting dan ini sangat fatal salahnya, Bu. Kenapa? Menurut Permen, saya lupa nomornya berapa, itu mengatakan bahwa untuk mata pelajaran TAI,
harus semua KD itu dimasukkan, Bu. Ya, Ibu ini sini hanya memasukkan 2 KD, KD 3 dan KD 4. Itu salah, Bu. Kecuali kalau Ibu mata pelajarannya mata pelajaran umum, boleh. Tapi untuk mata pelajaran PAI dan PKN itu harus tempatnya masuk KD-nya, mulai KD 1 sampai dengan KD 2. Karena gini, Ibu kan mata pelajarannya PAI, masa Ibu tidak ingin KD sikapnya, KD religiusnya nggak masuk, kan lucu, itu kan Bu ya. Nah, jadi makanya ini fatalnya salahnya fatal, Bu. Jadi harus berbaiki lagi. Jadi semua KD harus dimasukkan. Oke. Kemudian yang berikutnya ya ini karena Ibu hanya memilih KD 3, KD 4, KD pengetahuan dan KD psikomotorik, sehingga makanya Ibu muncul indikator sikap di dalam indikator Ibu nomor 4. Yaitu salah itu. Itu bukan KD psikomotorik. Bukan indikator untuk KD psikomotorik. Tapi membiasakan berdoa ini adalah KD untuk KD-nya afektif, untuk KD sikap. Sehingga banyak yang salah di sini, salah meneruskan. Menunjukkan hafalan itu juga bukan KD psikomotorik, itu adalah KD sikap juga atau KD religius juga bisa. Nah, itu yang keliru makanya Pak Salih berkomentar, kok KD keterampilan kok ada membiasakan, gimana ngukurnya? Terus KD keterampilan kok ada menunjukkan hafalan, gimana cara mengukurnya? Makanya itu dijadikan pertanyaan karena Bu Ika salah menempatkan indikatornya. Itu Bu Ika nggih. Kalau ini KD psikomotorik, KD keterampilan, seharusnya bunyi indikatornya apa, Bu? KD keterampilan, iya, Bu. Ya, harusnya gimana bunyinya? Menjelaskan atau menguraikan itu tentang materi. Menjelaskan itu kan KD pengetahuan, Bu, bukan KD keterampilan. Iya. Ibu sudah punya tabel taksonomi belum revisi? Belum, Bu. Nah, itu masalahnya. Karena dalam KD itu masing-masing KKO itu berbeda. KD 1, 2 KKO-nya ada sendiri. KD 3 KKO-nya ada sendiri. KD 4 KKO-nya ada sendiri. Nah, kalau Ibu salah memilih KKO sehingga akhirnya salah menuliskan indikatornya. Karena indikator masing-masing ranah berbeda, nggak sama. Nggih, Bu, nggih. Jadi nanti mungkin dicari di internet, cari tabel taksonomi belum revisi, dipelajari. Ketika saya mau mengukur KD afektif, maka kalau apa yang saya pilih. Ketika saya mau menuliskan indikator untuk KD pengetahuan, atau apa yang saya pilih. Ketika saya mau menuliskan indikator KD keterampilan, atau apa yang saya pilih, itu kan berbeda masing-masing ya. Jadi diperhatikan ya. Ya. Yang kedua, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran, Bu? Cara merumus. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Dengan melihatkan dengan KD dari KI Ibu pengetahuan dan dari KD KI keterampilan. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Saya ulangi lagi. Berdasarkan KD, berdasarkan dari KI pengetahuan dan KD dari KI keterampilan. Dan itu, Bu, berarti Ibu nggak memperhatikan indikatornya. Terus buat apa buat indikator kalau nggak diperhatikan indikatornya? Jadi ketika itu yang Ibu sebutkan itu adalah cara merumuskan indikator.
Pertanyaan saya, cara merumuskan tujuan pembelajaran itu berbeda loh, Bu. Cara merumuskan indikator benar, berarti Ibu menurunkan dari bunyi KI, kemudian ke KD, kemudian dipilih kata kerja operasional sesuai dengan ranahnya. Nah, ketika merumuskan tujuan pembelajaran, Ibu berarti menurunkannya dari indikator, bukan dari KD lagi. Menurunkannya dari indikator, kemudian menggunakan konsep ABCD. Pernah dengar ABCD? Apa itu ABCD, Ibu? ABCD yaitu audiensi, B behavior, yang C condition, dan D distribusi. Oke, betul. Coba sekarang diperhatikan tujuan pembelajaran Ibu yang pertama. Apakah sudah sesuai konsep ABCD? Belum, Bu. Apa yang kurang di situ? Apa yang kurang? Kurang apa? Kurang paham. Kurang apa? Saya kurang Apa? paham tentang ini, Bu. Nah, ya sudah. Ibu, perumusannya kurang D-nya, kurang degree-nya. Ya, kurang tingkatannya. A-nya sudah ada, yaitu siswa. B-nya, behavior-nya sudah ada, yaitu tergantung bunyi indikatornya. Kalau pertama berarti mampu menjelaskan, gitu ya. Kemudian C-nya apa? Kondisinya sudah ada setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui metode kontekstual teaching learning sudah ada. D-nya belum ada. Harus ditambahkan dengan apa? Menjelaskan mana doa dengan misalkan dengan tepat atau misalkan dengan benar. Itu yang kurang di situ untuk KKO-nya. Kalau untuk indikator yang menjelaskan, kira-kira teknik penilaian apa yang Ibu gunakan? Yang tepat apa? Teknik apa? Menjelaskan makna doa kalau nggak salah tadi. Teknik penilaian yang tepat menggunakan apa? Dengan cara pengetahuan, bukan nilainya. Cara pengetahuan. Nah, iya, menggunakan teknik apa? Tes tulis. Tes tulisnya berupa apa, Bu, ini? Berbentuk lisan, tulisnya Bu. Oke, menggunakan tes lisan. Kalau yang lain boleh nggak? Saya misalkan mau menggunakan tes tulis yang lain boleh ya? Saya mau pilihan ganda boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Oke, cukup Bu untuk uji komprehensnya. Berikutnya uji baca tulis Al-Quran. Monggo Pak Salik. Iya. Bu Ika sedang berhalangan apa tidak? Tidak, Quran. Tidak. Oke. Dibaca surat Yusuf ayat 1 sampai 4. Yang masih ngambil Quran, Pak. Quran. Surat Yusuf. Ya, maaf kan mau tanya ayat berapa? Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul
kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. Cukup. Mungkin Bu Laili. Tadi masukannya yang di itkola Bu itu ada titiknya dalnya ya Bu ya, nggak boleh dipantulkan. Tadi bacanya idekola, itu kalau nggak ada titiknya betul idekola, tapi Bu tadi bacanya idekola. Itu kan ada titiknya Bu ya, harusnya kan digigit lidahnya gitu nggih, kalau nggak salah ya. Coba Bu disebutkan tajwidnya di ayat pertama Bu, ayat pertama aja Bu, dari depan ke belakang ayat pertamanya. Tajwidnya ada apa aja? Tajwid dari ayat pertama. Betul. Matobi'i, Bu. Yang mana? Yang mana? Apa bacanya? Ayat tuh. Lanjutkan Bu. Terus Bu, apalagi? Matobi'i, Bu, lagi. Yang mana? Mubin. Sudah. Itu aja. Kurang lengkap ya Bu ya. Masih ada yang belum Ibu sebutkan tadi ya. Belajar lagi tajwidnya Bu ya. Padahal itu ada alif, lam, sukun, kaf ya. Berarti kan ada lam, alif, komariah. Itu belum Ibu sebutkan. Kemudian ada lagi alif lam lagi al bil mubina mubin, nah, itu kurang juga, ada lam alif komariah itu belum Ibu sebutkan. Jadi kurang lengkap. Bapak belajar lagi karena Ibu guru PAI harusnya sudah paham tentang tajwid dan sudah harus betul ngajinya karena Ibu mengajarkan Al-Qur'an juga. Jadi itu aja dari kami Bu selaku Dewan Penguji. Itu belajar lagi, jadi masukan-masukan kami jadikan tambahan saran nanti supaya revisi ke depannya lebih baik lagi karena PPG ini kurang beberapa tahapan lagi, tinggal PPL kemudian langsung UKIN. Nah, bentar lagi bukan juga ujian praktek. Jadi tujuannya kami memberikan masukan supaya nanti Ibu ke depannya lebih baik lagi dan menjadi guru yang profesional. Mohon maaf kami berdua jika terdapat kesalahan baik kata, sikap maupun ucapan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Pak Jufri, Pak Nujum, terima kasih.